ada yang berdiri sendiri. Contohnya yang ini. Dia nggak gabung dengan struktur masjid, tapi ada yang bergabung dengan struktur masjid. Yang sebelah kiri saya nggak bisa bilang karena nggak tahu apakah dia gabung atau tidak dengan struktur masjidnya. Kita lihat lagi. Nah, ini tadi kan saya bilang ada yang bergabung, ada yang terpisah. Gambar kanan itu minaretnya bergabung dengan struktur masjid. Dia memang di atas masjidnya, di atas struktur masjid. Kemudian kita lihat lagi minaret gaya Safawi. Minaret gaya Safawi unik karena dia menempel, melekat pada portal. Yang mana yang namanya portal? Ini. Nih. Masih ingat kan? Saya pernah bilang di temuan berapa ya? Lupa saya. Ada karakter khusus dari masjid-masjid di daerah Iran, gaya Persia. Mereka punya iwan atau portal. Iwan ini adalah portal menuju area lain, bukan portal menuju halaman masjid. Nanti waktu kalian lakukan observasi masjid di Banda Aceh, mungkin kalian akan menemukan ada masjid-masjid yang punya gerbang atau portal, tapi portalnya ada di halaman. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan portal ini adalah portal menuju area sholatnya. Nah, minaret gaya Safawi ini melekat pada kiri dan kanan portal tersebut. Ada lagi bentuknya gimana? Bentuknya lingkaran, halus ya, tidak ada sepertinya ada pengecil tapi tidak terlalu kelihatan. Berikutnya yang minaret gaya Mesir. Kalau minaret gaya Mesir ini nampak kali kan ya, kalau kalian lihat bawah, bagian tengah, bagian puncak, dan masing-masing bagian itu kalau kita lihat ya, contoh nih yang ini yang di depan, ini bentuknya alas dasarnya segi 4, ini segi 6, udah sampai ke atas di segi 8, sampai atas sudah dibagi 2. Tapi yang bagian belakang ini, di bagian bawahnya kita nggak nampak ya. Ini segi, bisa jadi segi 8 atau segi 10. Ini sama nih kayaknya segi 8 atau segi 10. Ini udah kabur, saya nggak bisa baca. Dan ini ada puncaknya. Masing-masing ini ada kayak penanda gitu. Sebelum berubah bentuknya ada transisi, ada pinggangnya. Ini biasa ditemukan di di minaret gaya Mesir. Banyak ornamen-ornamen rumit gitu, di minaretnya. Kemudian kita lihat Dika. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Dika atau Daka. Bingung mungkin ya, apa ini? Saya kasih nampak gambar. Ini dia. Ini yang namanya Dika. Kalau kalian pernah menonton siaran sholat dari Masjidil Haram, pernahkah mendengar misalnya imamnya bilang Bismillahirrahmanirrahim, nanti ada suara sautan, ada orang yang mengulang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan imam itu diulang kembali oleh seseorang dan orang itu berdiri di atas Dika. Dia ada di dalam masjid. Kenapa harus ada Dika? Saya belum menemukan alasan kenapa ada Dika di dalam masjid. Tapi asumsi saya ini bisa jadi karena pada masa lama belum ada sistem audio. Jadi untuk menjangkau jamaah yang ada di belakang, maka harus ada orang lain yang mengulang kembali bacaan imamnya. Dan itu harus dilakukan dari tempat tinggi. Kita kan kayak tadi cerita menggaungkan azan, itu juga dari tempat tinggi. Saat belum ada minaret dilakukan di atas semua orang. Nah ini mau menggaungkan bacaan salatnya harus dilakukan di tempat tinggi, dan itu adalah yang letaknya ada di dalam masjid. Apakah di masjid-masjid di Banda Aceh ada? Saya belum temukan.
Tapi nggak tahu, mungkin kalian nanti dari observasi bisa menemukan. Apakah di Indonesia ada? Saya juga belum bisa jawab karena harus baca banyak referensi ya. Kalau di Timur Tengah masih ada nggak? Saya juga belum bisa jawab karena memang harus ada referensi. Tapi ini gambar ini saya ambil dari Masjid Jangan kita. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya Al-Maksurah. Kasih nampak gambar dulu ya. Ini namanya Al-Maksurah. Ada bilik khusus, ada ruang khusus. Ruang untuk siapa? Ruang untuk khalifah salat. Jadi benar-benar di bawah penjagaan para penjaganya. Sekarang udah nggak ada lagi karena khalifah udah nggak salat lagi di masjid. Dan khalifah, sistem kekhalifahan kan sudah tidak ada ya gitu ya saat ini ya. Bu, saya pernah lihat Bu, misalnya gitu ya, itu yang di area salat perempuan, betul ada sekat ya, ada sekatnya. Sekatnya juga ada yang model kayak gini nih, tertutup kayak gini. Tapi Al-Maksurah ini tujuannya adalah tempat sholat bagi khalifah atau pemimpin negara, jadi bukan jamaah wanita. Sehingga yang kalian temukan ada sekat di area sholat wanita itu tidak disebut Al-Maksurah. Oke. Ini kubah. Nih cerita soal kubah. Kita udah tahu kan ya, kubah ini lebih muncul karena kebutuhan untuk ruang salat yang bebas kolong yang lebar. Awalnya bukan di masjid, tetapi kita adopsi dari struktur yang dikembangkan oleh bangsa Romawi pertama sekali. Bukan Romawi, Anatolia pertama sekali, kemudian Romawi, kemudian Bizantium. Menurut Panani ada beberapa tipe kubah. Bentuknya nih gimana aja? Ada yang bentuknya setengah lingkaran. Terus dia di atas ada kayak ada badannya nih. Kubahnya ditaruh di atas. Saya tadi bilangnya setengah lingkaran, setengah bola. Bola dibelah dua. Terus di atas itu yang pertama. Ada nggak ya yang model kayak gini? Nanti kalian lihat dari proses observasi di lapangan. Kemudian kubah yang model Andalusia, saya nggak nemu gambar luarnya ya, tapi yang saya temukan cuma gambar dalamnya aja. Kubah ini luarnya itu 5:8, bukan kubah di dalam ya, bentuknya kubah dan dihiasi seperti ini. Contohnya Masjid Agung Cordoba, di Masjid Agung Cordoba itu kubah Andalusia. Kubah Persia. Nah, kubah Persia ini dia juga punya leher kubah. Leher kubah tuh yang tadi yang saya tarik garis ini. Dia punya leher kubah. Saya bilangnya ini seperti telur yang ujungnya diruncingkan. Dia elips. Kalau tadi kan kayak gini. Kalau ini agak elips, tapi ujungnya diruncingin. Itu kubah Persia. Kubah Persia ini satu paket dengan apa? Dengan minaret ini nih, yang tadi. Nih. Dan dia satu paket juga dengan iwan. Ada porselen tadi. Iwan. Tuh. Kemudian kita lihat ini ada gambarnya ya. Ini Mesir. Yang paling enak kan kalau lihat Mesir tuh warna materialnya, karena memang material dia nggak pakai batu-batu lain, tapi memang batu mungkin limestone ya, jadi warnanya agak kayak bukan coklat juga, apa ini namanya sand ya, warna pasir. Nah, kalau Mesir dia seperti kepala gasing. Tahu gasing ya? Pasti tahu gasing. Nah, dia tuh seperti kepala gasing yang dia enggak elips sekali juga, tapi persis seperti gasing. Ini mungkin agak susah bedain dengan yang bagian sebelumnya. Ini dengan bagian Persia. Tapi kalau kita lihat Persia agak lebih runcing dibanding yang Mesir. Kemudian ada perbedaannya. Leher kubahnya itu berjenjang nih, ada
dua. Dia berjenjang. Sementara yang ini cuma satu layar kubahnya. Itu perbedaannya. Lalu kubah Usmani ini ada di Anatolia ini. Kalau tadi yang awal bentuknya setengah bola, kalau jamur itu kan dia agak gini, diameternya lebar. Dan biasanya kubah Usmani ini gak hanya satu tunggal aja, jadi gak hanya yang gede ini aja, tapi ada yang kecil-kecil lainnya di sekelilingnya. Dia kayak bertumpuk gitu, persis kayak jamur. Oke, ini contohnya di Masjid Sulaiman. Kita lihat lagi nih kubah yang lain, kubah yang terakhir, yaitu kubah bawang, bawang bombay. Ini disebut kubah Indo-Persia. Saya zoom ya biar kalian bisa nampak. Hanya nanti kalau diameter diameter lingkaran alasnya tuh beda-beda, maka bentuk kubah yang muncul akan beda juga. Biasanya akan beda. Cuman di kubah bawang ini ada bagian atas ini, ada mahkotanya. Itu penanda yang membedakan dia dengan Mesir, dan yang membedakan dia dengan yang setengah bola tadi di awal yang kubah Syria. Jadi kalau ada itu, ada ornamen di atasnya, bentuknya mirip-mirip kayak bawang, maka dia adalah kubah bawang atau kubah Indo-Persia. Ini tadi saya udah singgung sedikit soal portal. Ada dua portal yang sering dijumpai menurut Pak Nadi. Yang pertama portal Persiani atau disebut Iwan, yang tadi yang besar, ini yang sebelah kiri dan kanan. Kemudian satu lagi portal Andalusia, dia kayak pelengkung penghubung antara, kalau kalian pernah perhatiin di kolom, kita ada kayak gini. Nah, arch ini, lengkungan ini itu disebut portal Andalusia, yang menghubungkan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Ornamennya ada banyak kali, tapi secara garis besar ada kaligrafi, ada ornamen bunga-bungaan, atau ornamen geometri. Cuman saya mau ingatin hati-hati dengan kaligrafi. Pastikan bahwa yang ditulis atau yang misalnya kalian merancang ya, yang ditulis itu benar-benar ayat suci Al-Quran, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan gimana ya? Orang Arab ngomongnya pakai bahasa Arab, tapi kita nggak tahu itu apakah ayat suci Al-Quran atau belum. Jadi memang harus hati-hati sekali. Yang terakhir, ini untuk mencoba memahami perkembangan elemen-elemen arsitektur Mesir. Kalau kalian lihat di sini ada garis ke bawah, ini ke atas. Yuk kita lihat. Saya harap kalian menjadi lebih paham dengan melihat bagian ini. Masjid itu biasanya yang kita jumpai punya ini semua. Punya minaret biasanya ya, ada grafi, ada kolom, ada atap atau kubah dan lain-lain semua. Tapi ternyata ada yang hadir untuk mendukung proses ibadah. Ada yang hadir karena itu adalah budaya setempat atau bagian dari sistem konstruksi. Contoh, yuk kita lihat ke atas, setengah ke atas ya. Kita menyediakan mimbar untuk apa? Untuk khutbah. Akhirnya muncullah mimbar. Kita sediakan ada aktivitas sholat. Orang beribadah di situ dan ada aktivitas sholat. Maka kita perlu menyediakan area untuk sholat berupa zula. Yang kedua,
ada yang perlu imam ini perlu tempatnya nih, maka disediakan mihrab. Semua ini yang udah 3 saya sebutin tadi kan mendukung proses ibadah. Pada masa lalu perlu mengumandangkan azan, maka perlu apa? Perlu dibangun apa? Perlu dibangun minaret. Jadi saya buat tanda ini ya, tanda bintang. Dan yang terakhir, perlu bersuci nih, maka perlu disediakan area wudhu. Kenapa minaret saya kasih tanda bintang? Karena saat ini sudah didukung oleh sound system atau sistem audio sehingga tidak perlu lagi dibangun minaret. Kalau mau bangun minaret boleh, silakan. Nah, sementara setengah ke bawah, lingkaran yang ke bawah, itu muncul karena budaya atau karena sistem konstruksi yang mensyaratkan hal tersebut. Contoh, pakai kubah. Artinya kalau atapnya segi 8 boleh, silakan. Ada kok dari gambar-gambar tadi yang kita lihat, luarnya segi 8, dalamnya kubah. Atau mau atap datar, silakan. Gitu. Kemudian dari segi kolom, pilar dan lain-lain. Nah, ini juga bagian dari sistem konstruksi. Dulu kan belum ada baja, belum ada bentuk bertulang, jadi belum bisa buat masjid yang bebas kolom. Jadi perlu ada buat bangunan bentang lebar, perlu didukung dengan deretan kolom yang sangat banyak. Sehingga disebutlah masjidnya hypostyle. Bangunan yang banyak sekali. Gerbang, bagian dari budaya dan konstruksi. Ornamen juga seperti itu. Kaligrafi juga kayak gitu. Jadi yang harus ada apa? Ini. Minaret nggak apa-apa kalau nggak ada. Ubah nggak apa-apa kalau nggak ada, diganti dengan bentuk lain boleh. Kalau nggak pakai kolom-kolom yang di dalam ya, bukan kolom utama ya, nggak apa-apa. Gitu. Ini yang saya pengen kalian pahami betul apa yang harus ada, apa yang boleh tidak ada saat kondisinya tidak ideal. Karena kan kita nggak selalu berada dalam kondisi ideal. Seperti itu. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ya ada. Kalian akan melakukan pengamatan. Kalian ini berapa orang ya? Saya cek dulu. 32 orang. 6 kelompok ya. Akan ada 2 kelompok ini. Kalian bagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Tapi akan ada 2 kelompok yang isinya 6 orang. Ya. Nah, kalian akan melakukan observasi ke akan melakukan observasi ke masjid-masjid yang ada di Banda Aceh. Masjidnya nanti daftar masjidnya saya akan tentukan, saya yang pilihkan untuk kalian. Nah, apa yang dilihat ya? Ini nanti saya kirim ya. Pertama, kalian mengecek apakah unsur-unsur arsitektural masjid yang di kolom B itu ada atau tidak. Kalau ada, cek di bagian ada. Kalau tidak ada, cek di bagian yang tidak ada. Lalu buat penjelasannya. Jadi nggak hanya tampilin gambar tuh kalian tampilin juga, tapi beri penjelasan. Letaknya di mana, bentuknya bagaimana, warnanya, dan fitur-fitur lainnya. Jadi jelaskan bentuknya, banyak hal yang bisa kalian jelaskan. Sampai bagaimana, orientasinya gimana, dan lain-lain. Itu kalian tulis di sheet 1. Kemudian ada sheet kedua, analisis denah, kubah, dan minaret. Tadi kita udah sama-sama lihat bahwa denah itu ada yang tipe Nabawi, tipe Persia, tipe apalagi tadi satu lagi kan. Coba
lihat masjid yang kalian amati nanti itu masuk ke tipe denah yang mana. Caranya gimana? Buat dulu gambar existingnya, gambar denah existing. Masukkan ke dalam ini, ke sini. Sama juga nanti kalau kalian analisis kubah, masukkan kubahnya ke gambar kubahnya. Gambar 2 dimensi ya, gambar ulang dari foto. Mungkin kalian mau ambil foto terus gambar ulang. Sama juga nanti kalian minta untuk membuat gambar minaretnya. Itu tampak ya, ini sebenarnya bukan denah, maaf, gambar tampak minaret. Lalu kalian akan membandingkan dengan tadi kan kita udah punya tuh, oh denah kubah Syria kayak gini, kubah Persia kayak gini, kubah Indo Persiani kayak gini dan seterusnya. Kalian bandingkan apakah ada kesamaan atau tidak ada kesamaan. Jadi bandingin nih, bentuknya sama, misalnya bentuknya mirip, bagian atas tuh kayak Mesir, tapi kok bagian bawahnya nggak bertingkat-tingkat ya gitu. Bagian leher kubahnya nggak bertingkat-tingkat tapi cuma satu aja misal, atau justru dia bentuk baru yang setelah kalian lihat nggak ada yang kena satupun. Nah gitu, ini nih kayaknya gabungan antara model 1, 2, dan 3 misalnya gitu. Jadi itu boleh kalian tuliskan di bagian analisis tadi. Kemudian kalau kalian merasa kerja di Google di Excel ini menyulitkan, kalian boleh copy ini ke Microsoft Word. Jadi boleh formatnya Microsoft Word yang nyaman kalian seperti apa. Jadi nggak usah buat tabel juga nggak apa-apa. Cuman item-itemnya harus ada. Jadi cerita analisis soal denah, analisis soal kubah, dan analisis soal minaret. Seperti itu. Kalian boleh habis ini nih langsung aja tulis di WA group kelompoknya siapa-siapa aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga nanti saya akan menentukan kelompok 1 objeknya apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Minggu depan insya Allah setelah UTS kalian akan menunjukkan ke saya progresnya. Jadi nggak di print tapi boleh ditunjukkan dari laptop saja progres observasi yang sudah kalian kerjakan. Lalu 2 minggu ke depan tugasnya akan dikumpulkan. Kira ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada? Ada? Sudah paham semua? Saya anggap paham ya. Nanti kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih semuanya. Perkuliahan kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.